Sama beliau Gus Hasyim dan juga Bang Raditana ini berada di lokasinya dukun. Itu tidak kaleng-kaleng sih, dukun yang mengirim santet. Loh, iki wis tutup. Dan informasi yang kami dapat itu sumber santetnya dari panjenengan. Jenenge menfitnah. Mulai. Kamu tunggu ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam sahabat-sahabat Geomania, sahabat-sahabat pecinta Geo dan juga para pecinta-pecinta Bang Raditana official beserta Gus Hasyim official dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Amin. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, Amin ya Allah. mudah-mudahan Allah panjangkan Amin. umurnya, Allah Amin. sehatkan badannya, Allah lapangkan Amin. rizkinya, Amin. Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil Amin. akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, malam hari ini saya ditemani Bang Raditana official dan juga Gus Hasyim. Beliau ini sahabat saya, teman sejati saya. Alhamdulillah saya memang sengaja mengundang beliau sekaligus acara open house ya, halal bihalal ya, Iya, Bang Adi ya. Walaupun jauh rumahnya beliau jauh, tapi alhamdulillah masih sambung terus. Nah ini saya ngundang beliau ini cuma 50 juta. Gimana 50 ini juta. Gus? 50 juta. Mungkin banyak netizen yang bertanya mahal amat, ada yang gitu iya. ini. Gimana Karena ini, Bang? netizen belum tahu saya siapa gitu loh. Gitu ya, Iya. matre gitu ya. Matre. Mahal ini, Mahal. spiritual termahal. Mahal. Ya, 50 juta. Ya, Ya, 25 atau 50 ini. 25 itu. 25 aja. Masya Allah, enggak sahabat ya. Enggak, beliau tulus datang ke sini. Tulus, beliau membantu perjuangan di sini ya, memberantas kemusyrikan yang mana bisa menjebak masyarakat terjebak dalam kemusyrikan. Di sini beliau prihatin, yang membantu saya. Alhamdulillah dengan datangnya beliau ini menjadi suntikan semangat buat saya. Dan terpaksa karena beliau kedatangan di pondok kita kemarin disambut oleh salah satu pasien. Betul enggak ya? Betul. Yang bernama siapa kemarin? Namanya susah Rafiela. banget. Rafiela Rafiela. yang lumpuh. Sahabat, yang lumpuh itu memang sudah kehendak Allah ya, takdir ya itu. Takdir. Berarti sekarang harus menumpas sampai seakar-akarnya Gus. Iya, iya. Ini Gus, sampai Iya. seakar-akarnya. Siap Sudah menemui laksanakan. pasien tanpa disengaja, berarti seakar-akarnya harus sampai Betul. tuntas ini. Jadi gitu sahabat-sahabat ya.
Aslinya walaupun bayar 50 juta nggak apa-apa ini. Iya. Sombut sama ilmunya ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Enggak lah, Gus. Oh, enggak ya, Gus ya? Kita tuh malu artinya kalau sampai dibayar 25 juta, berdua ini 50 juta. Tuh. Iya. Kita lillahi ta'ala untuk membantu menyelesaikan visi misi menumpas kemukaran, apalagi panjenengan sebagai guru saya dan saudara saya juga minta bimbingannya dan minta intinya itu apa namanya itu persatuannya untuk supaya kita menjadi rahmatan lil alamin, Gus. Amin, masya Allah. Saat ini kita bersama beliau Gus Hasyim dan juga Bang Raditana ini berada di lokasinya dukun yang mana diduga dan kita curigai, berkali-kali kita isyarah, berkali-kali kita mediumisasi, berkali-kali kita teliti ya, akhirnya tertuju pada salah satu dukun yang ada di sini. Ternyata dia punya pasien banyak nih, Bang. Banyak ya. Kita nunggu sampai malam tuh. Udah tahu ke Tadi Bang Radit? tadi asar. Iya. Sampai parkir ini Nah, penuh. ini ada tulisan parkir tuh. Parkir ini Nah. penuh. Ini ada mobil sama nginep-nginep di. Nah, Iya, masuk nginep-nginep ini. Baru sepi kita mau grebek. Grebek ya. Grebek apa grebek ini? Iya, grebek. Ya, mungkin dari Bang Radit yang mau disampaikan. Kalau dari saya sih nggak ada, Gus. Intinya bagaimana caranya malam ini kita harus selesaikan misi kita. Gitu ya. Yang mana mendatangi dukunnya siapa? Dukunnya siapa tadi tuh? Ya kita belum tahu namanya, kita belum tahu kenalan. namanya, belum tahu namanya. Nanti kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi ini terima kasih banyak Gus ya karena sudah mengundang saya datang untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya masalah pembayaran 50 juta itu nggak ada, teman-teman, yang nggak ada. Saya dan bersama teman saya Gus Hasyim itu tulus untuk membantu saudara saya, guru saya Gus Idris untuk memerantas dukun-dukun santet, teman-teman. Ya. Gitu. Karena ceritanya kan Bang Radit bercanda sama admin. iya bercanda ya, bercanda. Jangan Sama yang admin hati. langsung dibikin jodol. Maafak di mana kamu maafak? Bang Radit Gus. Sampai banyak orang yang bertanya Gus netizen, kok Radik mahal banget dibayar 50 juta? Emang dia siapa? Loh, waduh, 50 juta. Oh, gitu, Masya Allah. Satu ini saya mau tanya sama Gus Hasyim. Iya. Gus, kemarin waktu panjenengan nangani Rafiela itu, kira-kira kekuatan negatif yang panjenengan rasakan sebagai spiritual, sejauh mana kekuatan dalangnya atau dukunnya yang mengganggu si Rafiela ini, Gus? Kalau dilihat daripada iblis atau yang merasuki di dalam raganya pasiennya panjenengan, Gus, itu tidak kaleng-kaleng sih dukun yang mengirim penyakit itu atau santet. Itu kan sejenis santet gitu. Iya betul. Karena membuat lumpuh 3 tahun ketika kita mediumisasi. Nah, ini kita harus waspada karena dukunnya sangat luar biasa. Kita juga belum tahu entah dukunnya itu laki-laki atau perempuan, juga masih jadi pertanyaan. Yang jelas kalau dilihat secara metafisika, korin atau jin yang di dalam tubuhnya Mbak Rafiela, terkhusus di dalam kakinya yang buat lumpuh itu sangat luar biasa jinnya. Apalagi dukunnya nih, Gus. Berarti sakti ya Gus ya. Luar biasa saktinya. Tuh dengerin sahabat. Jadi Gus Hasyim ini juga bukan spiritual kaleng-kaleng. Ya, jangan lupa subscribe beliau. Luar biasa beliau keilmuannya secara spiritual, bukan kaleng-kaleng. Jadi sudah mendeteksi kemampuan daripada dalangnya Mbak Rafiela yang mengganggu Rafiela sampai lumpuh 3 tahun, Gus. Mulai 2019. Mbak Rafiela ini termasuk artis, betul-betul artis nih, Gus. Artis model di tahun 2019, juara Jawa Timur. Bisa dicek lah di Google di internet gitu. Dan itu Bang Radit sendiri. Bang Radit, Siap. takut nggak ngadepin dukun, Bang? Wah, nggak takut. Bener, Karena Radit ini yang paling saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Takbir. Dukun, Allahu Akbar. Masalah dukun kita hajar. Kalah menang urusan belakang, Gus. Kata aku Gitu, tompo. Iya. Enggak lah, Gus. Nanti lagi enggak. ke Suroda. Kalau takbirnya enggak ada masalah ya. Siap ya, berarti Tapi ya? memang benar sih yang dikatakan tadi sama Gus Hasyim. Rafiela, siapa temannya Rafiela ya? Rafiela ya? Ya, Nah, dia kan udah lumpuh 3 tahun. Nah, secara otomatis dia udah pasti mendatangi orang-orang pintar dan nggak ada perubahan sama sekali. Artinya dukungnya ini wah bukan ecek-ecek, tetapi menurut saya Bismillah aja lah intinya. Kalau urusan belakang, intinya kita lawan malam ini. Siap ya, berarti Bang Karena tujuan kita kan membantulah sesama manusia. Radit. Nanti gak takut ya kalau Nggak takut. pulang-pulang naik kursi roda ke Iya. Makassar, gak apa-apa. Kan ada 25 juta, Gus. Oh iya gitu. Iya, bercanda. Insya Allah, insya Allah.
Keren. Baik sahabat, kita akan langsung masuk ya karena Ya. sudah sepi pasiennya ini Mbak Dukun. Kita belum kenal wajahnya juga, tapi yang kita rasakan adalah aura negatif yang sudah sama-sama kita deteksi. Ini bukan kaleng-kaleng seperti Bukan yang disampaikan kaleng-kaleng. beliau Gus Hasim ya. Penerawangan beliau ini bukan kaleng-kaleng. Baik, itu saja sahabat. Kalau pengen tahu ceritanya, ini kita kok bisa grebek dukun tersebut yang punya pasien banyak, yang sudah tersohor di tempat ini, itu bisa dicek di video-video sebelumnya. Ada artis model top di zaman 2019, di situ tiba-tiba lumpuh setelah ikut audisi. Dan ternyata ditelusuri ternyata secara metafisika, secara non medis terungkaplah ini caranya di sini. Baik sahabat, sebelum kita mulai kita berdoa dulu, bersolawat, dan saya minta di sini Gus Hasim untuk melantunkan sholawat Jibril kepada Gus Hasim. Tafadhol Gus. Monggo Gus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala salli alaihi. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn. Ayo bareng-bareng semua sahabat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, sekali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dan keberkahan daripada Sayyiduna Maulana Muhammad, Amin. khususnya kepada beliau yang melantunkan, Amin. dan lebih-lebih kepada yang mengikuti salawat tadi, dan juga yang mendengarkan saja. Amin. Semoga mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan. Amin. Jadi sebab lantaran kita semua diangkat derajatnya oleh Allah dan dikabulkan semua hajat-hajat kita berkah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Pak Nadit? Siap? Siap. Satu hal lagi sahabat yang perlu sahabat ketahui, tolong di subscribe ini channelnya Bang Radit, karena dari dulu hanya Bang Radit ini, di saat saya jatuh, di saat saya sedang dikalahkan oleh dukun-dukun laknatullah, disinilah Bang Radit selalu datang. Dia tulus membantu, jauh-jauh naik motor sampai dari Makassar, sampai dari Bali. Dia datang ke Jawa, dia datang ke Malang, dan tulus membantu perjuangan ini. Mudah-mudahan Bang Radit panjang umur, Amin, sehat amin, walafiat, amin, dan juga Gus Hasim. Amin. Ayo kita berangkat, bismillah. Siap. Pasiennya banyak ini.
Ada parkirnya itu. Sudah nggak sabar saya Gus. Nggak sabar apa, Bang? Hah? Nggak sabar apa? Nggak sabar ngerokok. Oh. Jangan salah paham. Oh, saya kira nganu. Jadi Bang. ngerokok apa Gus ya? Oh, boleh. Ngerokok, Pak? Bebas. Biar nggak tambah anu. Ada deg-degan ya? Iya. Aduh. Mereka aja yang praktek perdukunan ya, praktek ilmu hitam sudah banyak di masyarakat. Harusnya kayak Bang Radit, Gus Hasim ini harus segera membuka praktek-praktek yang mana praktek-praktek yang membuat para pasien itu lebih dekat sama Allah. Amin, insyaallah. Itu. Ya Bang Radit, Siap. saya pengen 1 tahun lagi Bang Radit punya padepokan atau pondok pesantren. Siap. Amin. Itu. Pokoknya nanti pada tukang Gunung Cakrabuana. Oh, ngeri. Kayak nama film aja ya Gus. Sendal maaf ini dari rumahnya. Iya, Gus. Ini, Gus. Mana? Ini. Yang banyak pasiennya kan sini tuh. Iya, Gus. Sini ya? Ya, monggo Gus. Enggak salah rumah kan? Enggak, Enggak. Bang. Enggak. Enggak. Enggak salah. Assalamualaikum. Oh, buka sendal ya? Oh, dibuka. Maaf. Buka sendal ya, Mbak? Lu apa? Masuk. Boleh kita permisi, Mbak? Boleh. Nih, Ya. Lho iki wis Duduk. tutup. Wis bengi. Gak nerima pasien meneh. tapi kayak kami ada keperluan penting banget, Mbak. Gak iso iki. Ada San. perlu, Mbak, ada perlu. Penting. Pentingnya itu apa? Kayak Ya, apa? makanya duduk dulu lah. Izinkan kami Iya, duduk, duduk. ngobrol baik-baik. Ya wis monggo. Monggo. Monggo, Gus. Monggo, Gus. Monggo. Gus. Khusus Bang Radit duduk di situ tuh, Bang. Tuh, sebelahnya. Nah, khusus Bang Radit. Isi, Pak ya? Ye. Cocok kan? Cocok. Cocok ya. Iya, dihibur dong biar gak marah-marah banyak ini. Ya, slow, Mbak, slow. Ya. Mbak, Ada apa? maaf datang kami ke sini itu silaturahim, Mbak, dan ada Iya. keperluan yang ingin saya tanyakan. Walaupun sudah tutup, memang kami datangnya sudah dari tadi siang, Mbak. Karena banyak banget pasien sampean keluar masuk, ya. Kita nggak enak karena kita ngobrolnya panjang, maka kami menunggu selesai pasien sampean dan baru selesai ini kita masuk, Mbak. Ya. Mohon dimengerti dan dimaklumi, Mbak. Kedatangan kami, Pak Radit aja yang menyampaikan. Saya, Gus. Iya, siapa lagi? Iya, Kan Bang. Juber. Oh iya. Juru bicara kita. Bicara. Iya, ayo. Sampaikan, Mbak. Sehat, Mbak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tujuan saya sengaja sini banyak, Mbak. Banyak. Salah satunya saya pengen tanyakan Siapa namanya? Rafiela. Kenal nggak Rafiela? Enggak. Nggak kenal? Enggak. Coba diingat lagi, Mbak. Coba ingat, Rafiela ini ada yang santet 3 tahun yang lalu. Loh, pasien saya kan banyak, Kak. Satu tok sing tak inget gitu loh. Coba ingat-ingat lah. Rafiela, orangnya cantik. Akeh ngarek ayu cantik akeh ning. Maksudnya bukan pasien sampean. Rafiela ini yang maaf, Mbak. Ya. Rafiela ini sakit lumpuh. Sakit lumpuh. Dan informasi yang kami dapat itu sumber santetnya dari panjenengan, Mbak. Itu orang mana? Rafaela. Nah, orang lupa juga saya Gus kemana ya. Ya intinya Rafaela itu ya Model itu ya, model ya? Iya, model. Sing anak Jakarta iku. Nggak tahu, Mbak, kita juga kemarin nggak sempet nanya. Makanya pasienku kan akeh banyak. Udah, saya juga nggak bawa fotonya lagi. Bang, ada fotonya nggak, Bang? Ada? Nggak ada ya Nggak fotonya. tahu. Banyak Ada. pasienku. Kalau yang diikat sama ini aku ngakuin. Yang diikat kayak tali pocong apa Nah. itu banyak. Orang 3. Rafaela yang mana? Gus Hasim ada fotonya nggak? Pada intinya gini Mbak. Pada intinya si Rafiela ini sakit lumpuh 3 tahun yang lalu. Panjenengan ingat-ingat yang bernama Rafiela saat sampean itu mau mencelakai atau membuat lumpuh namanya Rafiela. 3 tahun yang lalu kejadiannya. 2019. Nah, itu. Tetep aku gak kenal. Lek kamu ngotot sama saya minggat wis mulya. Aku lek gak kenal ya gak kenal. Tapi intinya di sini saya memahami sampean pastinya banyak.
Tetapi sampean pasti ingat 3 tahun yang silam 2019 panjenengan menyantet atau membuat seseorang itu lumpuh dengan tali pocong. Iki wis bengi aku ngotot gak kenal. Wis, lek gak percaya ngaliyo wis mulai. Ada Ora fotonya usah neng mungkin. kene. Mungkin ada fotonya yang bisa buat dia nggak bisa ngelewat atau apa. Iya bang. Ada Iya, nggak sih, Bang? fotonya itu. Nggak di foto. Nggak di foto. HP ku juga ketinggalan Ah. di mobil. Ya Allah. Sama. Gimana Gus? Ada fotonya Gus? Nggak ada fotonya kita. Makanya wis saiki mulia wis bengi. Aku kan wis ngomong gak nerima pasien lagi. Tapi pernah nggak mbahnya ini menyantet perempuan mantan model 3 tahun yang lalu? Pernah nggak? Aku kan wis ngomong banyak pasien saya. Yang mana? Berarti ini Ngotot. benar-benar Ber- bukan santet, Gus. Udah banyak orang disantet di sini yang ngaku. Berarti kalian ini ngotot menuduh Ngotot. saya untuk nyantet orang. Padahal aku wis ngomong tutup pasienku. Aku mek cuma untuk penyembuhan aja. Wis. Penyembuhan nyantet orang gitu. Enggak, penyembuhan orang sakit. Ya benar pijet, aja. sakit perut apa pijet kok. Jangan sampai yang datang ke sini orang-orang yang pengen minta tolong santetin Ya seseorang. enggak, kan Loh, macam-macam. tadi penyembuhan. bilang pernah Kan penyembuhan nyantet. kan banyak. Hah? Kamu pusing tak sembuhno ya iso. Tapi artinya begini, Mbak. Ya apa? Saya melihat kemarin sempat tak mediumisasi, kemarin sempat tak tarik, artinya itu jin yang berada di tubuh Rafaela masuk ke dalam mediator. Itu mengarah bahwasanya energi negatif itu kepada rumah ini. Panjenengan nggak usah mengelak lagi. Ini sudah menjadi bukti panjenengan lah pelaku 3 tahun yang silam si Rafaela ini sakit lumpuh. Panjenengan nggak usah mengelak lagi, Mbak. Tetep aku nggak ngaku. Kamu berarti ketiga orang ini memfitnah saya. Susah. Bukan fitnah, Mbak. Tapi bukti dari penglihatan mata fisika saya ini. Iku jenenge memfitnah. Mulai. Mbak, sih. Iya. Sabar. Kita sama-sama Dasar. spiritual. Kita sama-sama Apa spiritual. Kalian Mbak. memfitnah terus neng aku. Sabar dulu, sabar dulu. Sudah Sampai sabar. mungkin bisa membohongi Tapi orang-orang terus awam, Mbak, tapi ngomong. tidak dengan Aku beliau. gak dulu. Gak iso, Mbak, sama gak iso ngubungin kita kodo-kodo spiritual, Mbak. Jujur Mungkin, aja, Bis. mungkin kalau orang awam bisa sampean bohong. Iya. Sabar dulu, Mbak. Sampai jangan marah-marah Slow, begitu. slow. Sudah saya sudah selalu Slow, Mbak, sabar. slow, Saya slow. sudah mengakui. Saya nggak tahu. Kok Bu- kalian ngotot memfitnah saya Bukan seperti itu? menfitnah. Mungkin sampean bisa ngomong fitnah ketika orang awam menurut sampean. Tetapi saya bersama guru saya juga, sahabat saya juga. Ini bukan masalah Sudah, memfitnah. saya sudah capek difitnah orang seperti ini. Kalau kamu itu maunya seperti apa ke saya? Kok Panjenengan ngotot terus. mengakui kesalahannya. Saya nggak tahu, sudah titik. Kalau Kok misalkan kalian- terbukti nanti mbah pelakunya gimana? Loh, kamu berarti menantang saya, ngotot aja. Nggak usah nunjuk. Sudah, santai, saya santai, sudah santai. capek saya Santai, ini. santai. Sudah sabar, sudah tak tunjuki saya tidak tahu, tapi kalian Mbak, ngotot aja. Kita datang sini baik-baik, Mbak. Ah, ah. Iya. Baik-baik, Mbak. Ya. Enggak, saya gak butuh ini. Buat apa ini? Astagfirullahaladzim. Kalian memfitnah saya. Ya udah, kalau nggak apa-apa. nggak ngaku ya penuh penjara, Mbah. Makanya itu saya tidak tahu kalian kok ngotot. Pulang aja ke sana. Pulang, pulang. Kalau saya nggak mau pulang gimana? Berarti Ayo. kalian menantang saya. Tunjuk, Mbah. Ini kan Bukan rumah saya. menantang. Ayo dulu ya, dulu. Kita ngobrol baik-baik lagi. Enggak, saya sudah capek. Makanya duduk capek, Mbak. Kalian capek. itu ngotot Rendahkan aja emosi saya. sampai Mbak, rendah. Mbak itu udah bau tanah. Diam aja Ya. dulu. Kita ngomong baik-baik gitu loh, tidak ya? Sudah, saya sudah tahu, tapi Udah kalian bau tanah, jangan mau minyak gitu. gosok. Udah diam lah, diam. Ya. Diam. Kita ngomong baik-baik. Udah ngaku, pernah nggak? Ada nggak? Enggak, saya tetap gak ngaku. Gimana nih, Gus? Gimana? Pada intinya Ngaku. sampean harus mengaku. Kenapa? Ya. Karena semua penglihatan saya, Gus Idris bersama saudara saya Itu mah ini. bohong, kalian memfitnah saya. Yang bohong sampean, Mbak. Loh, kamu Tunggu. capek. Kok kamu nyerang sama saya, Mbak? Ya, saya sudah capek. Tadi kan. Tantang terus. Ilmunya sampai ilmu hitam yang sama kirim. Awas. Kita ngomong baik-baik loh, santai. Jangan Ya. nyerang-nyerang. Slow. Saya sudah capek difitnah terus. Loh. Kalian mau Gimana, ngapain? Gus? Terserah wes mau diajar atau gimana, Gus, terserah. Kalau mau sampai tidak bisa
Karena Jaga tadi baik-baik. tadi dia udah bilang Gus pernah nyantet orang banyak juga. Iya, Oke benar. lah kalau Benar, misalkan benar. dia pernah nyantet Itu si mah siapa? Siapa? Kalian mah bohong. Rahasia. Nggak ada yang ngomong gitu. Loh. Kalian aja. Ya sudahlah, kalau emang sampai udah bisa sejak baik-baik, sampai tidak mau ngakui, maunya gimana sampean, Bang? Ya, itu aja. Tadi Gus. Kalian ini ngotot banget ke saya. Allahu Akbar. Hati Gus, hati Gus. Terus. Allah. Hati Gus. Allah. Udah begitu dulu, Mbak. Saya Mbak. Stop dulu, stop, Mbak. Gak usah kayak gini lah. Gak usah. Gak usah kayak gini. Gak usah. Masa kita kan kesini kan baik-baik datangnya, bukan cari masalah. Ya. Saya- Sama ngaku aja, Mbak. Tapi aja. Wes ngaku. kamu sudah mengatain aku sing berbau tanah, sing Nah, apa? memang nyatanya gitu. Kamu itu gimana sih ngomongin ke aku seperti itu? Nah, Nah, terus soalnya tadi kamu ngamuk nggak jelas. kamu kalau seperti itu nanti kalau saya mana terus tak laporkan ke RT. RT, nggak usah, Kurang ajar. nggak usah bawa nama RT. Kamu anak muda tapi kurang ajar. Terus maunya Sudah gimana? malam aku udah ngomong nggak nerima pasien. Nggak. Tetap Tutup poin aja. Sekarang maunya gimana? Karena mbaknya saya nggak tersinggung tahu. sama saya ya udah terserah. Ya, Mau Mbak, adu ngaku aja kekuatan sampean. terserah. Nggak, Sampai ngaku sama nyantet. Tidak. Tahun 2019 nyantet Saya perempuan. tidak ngaku, nggak mau. Ini saya hidup seperti ini sudah kebahagiaan saya. Kenapa anak-anak muda-muda ini datang menuduh saya seperti itu? Bukan Sudah. menuduh, Mbak. Artinya kita itu punya bukti. Saya hidup sudah bahagia seperti ini. Kenapa kalian tetap? Tapi kebahagiaan sampean di atas penderitaan orang lain. Salah. Enggak. Saya tidak pernah pokoknya. Saya udah bahagia hidup seperti ini. Kenapa Sudah. sampai bahagia? Karena sampai menerima uang ketika disuruh orang untuk menyakiti orang lain. Itu yang dikatakan bahagia, Mbak. Saya tidak menyakiti. Buktinya, Buktinya nggak ada. tamunya beliau. Mana tamunya? Nggak ada. 3 tahun sudah sampai bikin lumpuh itu. Sepertinya kalau kayak gini ini nggak selesai, Gus. Iya. Ajar aja, wes. Udah gini aja, Mbak. Kalau saya kalah malam ini, saya pulang. Kita ada kekuatan di sini. Gimana? Silakan. Saya tidak akan mundur dengan anak muda seperti kamu. Oke? Oke? Ini Peo udah bau tanah. Papa, kamu anak Udah, muda yang jangan ngomong. tas keras. Buruk sudah. Gimana caranya? Sudah, saya Hah? di sini. Hah? Ajar, Mau, ajar. biarin kamu sini. Datang baik-baik malah. Kamu anak muda yang di bawah. Ngapain saya harus ngikutin Justru kamu? saya anak muda, saya bilang sama kamu tuh udah bau tanah. Ya, Udah. Sekarang udah. Udah lanjut. Gimana maunya? Aduh. Jangan main keroyok kalian ya. Satu-satu ya, satu-satu. Loyo. Ya apa sih, Mbak? Kaget dong. Hati Gus. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita serang bareng-bareng aja Gus. Gak apa-apa dibilangin keroyokan. Ya udah. Biar dia ngaku aja. Bismillah.
Kalian jangan meroyok. Aduh, kuat juga nenek-nenek ini. Bisa dianggap remeh nih, Gus. Jadi, Gus. Terus, pukul terus. Mengakulah, Mbak, mengakulah. Oh, Bang. Ya, saya mengaku. Tadi segitu mengaku dari tadi, ternyata sampean pelakunya. Sudah jelas, Gus, dia pelakunya, kita hajar aja, Gus. Ya, pelakunya. Betul, kami pelakunya. Kamu. Ya, Kenapa, Mas? Hah? 3 tahun dia sampai lumpuh. Masa depannya hilang, kasihan orang tuanya, dia tulang punggung, Bang. yang lalu sudah. Jahat sampean tuh, Bang. Saya sudah mengakui bahwa saya yang melakukan. Sudah, saya mau. Emang kamu dibayar berapa saya penyelakain orang, ah? Hah? Sudah, saya pelakunya. Saya mau minta maaf. Kata maaf tidak cukup, Mbak. 3 tahun bayangkan, Saya lumpuh. mau insaf. Gak percaya? Ya. Model kayak kamu, Saya bisa. mau insaf. Saya mau bertobat. Bohong kamu. Enggak. Saya Bohong. mau insaf. Bohong. Saya mau. Gimana, Gus, ini, Gus? Kita hajar aja atau kita sikat, kita cincang-cincang apa ini, Gus? Sampai berapa tobat enggak, Pak? Enggak. Ya, saya mau bertobat. Yang benar. Benar. Saya mau Bener ya? bertobat. Ya. Enggak bohong ya? Enggak bohong. Mau Saya tobat ya? bertobat. Gitu tadi kan aku sampean tadi yang nyelakai Rafaela. Ya. Saya mau Kalau kamu tadi bertobat. jujur kan enak gitu loh. Makanya kita dari awal itu kan Saya mau mau baik-baik. Sudah kalau mau serius, Bang Radit, bimbing. Ayo, Ya, ini saya ya. Ya. Tapi sebelum saya mulai, ingat. Beneran kamu mau tobat? Ya. Oh ya? Oke, ikutin saya. Ini tangannya. Tangannya mana? Banyak mana? Banyak mana? Bang, Gus, banyak Gus. Astagfirullahaladzim. Waduh, kok hilang? Waduh, hilang. Waduh, waduh, waduh. Kenapa, Bang? Kenapa Bang? Dia coba saya terusin. Benar yang dikatakan oleh beliau Gus di sini. Yang main-main menjebak kita ini. Untung nggak kena mata saya, Gus. Dan licik ini si dukun ini. Gimana langkah selanjutnya ini?
Kalau udah kayak begini berarti kita kejar terus Gus sampai dapet Gus. Iya, harus kita dapatkan. Gak bisa dibiarkan begitu Kita saja. hajar aja. Kita kejar sekarang. Ya udah Gus, Gimana kita gitu? kejar. Enggak lari sini lagi. Ke dalam enggak? Nggak tahu Gus. Larinya kemana? Nggak tahu Gus. Enggak ada. Nggak ada Gus, udah hari. Luar Orang berarti aja dia jebak kita, dia tipu kita tuh. Coba tadi kita hajar aja, dia sampai mampus dulu, apa kita ikat dulu dia. Kayak gini ya dia. Waktu itu kita selesaikan aja tadi. Iya. Malah dia tipu kita. Terus gimana nih langkah selanjutnya? Apa kita kejar atau gimana? Kita cari. Kita cari nih. Ya jadi pertanyaan kalau kita kejar ketemu nggak ya? Ya, sampai Iya. manapun harus kita Ya dapatkan. kemana pun Bang, daripada kita biarkan nanti takutnya malah melebar kemana-mana. Betul. Besok pasti dia pulang pasti. Karena pasiennya kan banyak. Nah, Kira-kira Sampai balik nggak? macet itu. Kita tungguin bermalam di sini atau kita pulang aja dulu? Takutnya dia juga udah agak ragu balik atau gimana? Tapi udah cuma aja besok ya atau gimana? Ya. Besok aja kita coba lagi sahabat. Nah, dia kabur, jebak kita. Memang ayo Gus, kita pulang. Mungkin ada mau. nggak tahu Bang. Soal nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Mana ada, Bang? Kamu tadi nggak kelihatan muafak? Nggak kelihatan Gus. Saya tadi kan juga kaget karena Bang Radit tiba-tiba seperti itu Gus. Berarti memang mulai tadi itu dia udah merencanakan sesuatu untuk menjebak kita. Dia punya ilmu Apa untuk, tadi dia pura-pura kalah gitu gimana? ya pastilah untuk mengelabui kita semua. Tapi kan alhamdulillah kita mendapatkan jawaban kalau dia adalah pelakunya. Iya, alhamdulillah. Nanti besok kita hantam lagi, kita cari lagi. Jadi dapat. besok kita gak usah nanya, Iya. Ya iya langsung aja. suruh tobat aja, Sudah kalau jelas. mau tobat hajar aja. Ya berarti malam ini kita mendapatkan hasil. Ya jawabannya berarti dia pelakunya. Ah itu. Itu Bang. Ya udah, kalau gitu kita pulang aja, istirahat dulu. Iya udah, kita pulang dulu. Ya mungkin saja sahabat yang dapat kami sampaikan, ambil yang baik, buang yang buruk, jangan pernah takut oleh kemusyrikan. Hajar aja ya. Jangan pernah takut dengan namanya santet atau apa, tenun, sihir, gak usah takut. Intinya kita benteng tidak ada yang kuat kecuali benteng keimanan yang ada dalam dada kita. Terus kita takwa dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau sampaikan, Gus? Itu aja, Gus. Ya, semoga bermanfaat. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.